hijrah ke Aceh. Kami siap terima dan mengawal dengan apapun resiko. Bahkan siap kita korbankan apapun yang kita miliki untuk menjaga kehormatan ulama. Aceh siap terima HRS jika ingin hijrah apapun resikonya. Kami tak terima laskar ditembak polisi. Jangankan peluru, meriam pun kita tak mundur. Pemirsa, Cyber Umat kembali mengabarkan untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. FPI Aceh siap terima Habib Rizik jika ingin hijrah ke Aceh. Siap kawal apapun resikonya. Gelora.co. Kemudian yang ketiga, kami desak terhadap tindakan pemberondongan malam kemarin di Jakarta, pemberondongan terhadap imam besar rombongan imam besar Habib Rizik di Brondong. Ini kita desak agar segera diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini tidak ada, ini bukan kontak tembak. Karena kalau kontak tembak pasti ada yang korban di kedua belah pihak. Sedangkan ini cuma dari sebelah pihak. Kalau memang itu kontak tembak pasti ada kedua belah pihak. Jadi ini buktinya bukan kontak tembak, tapi ini pemberondongan. Maka kita mohon kepada aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas. Dan masalah ini bukan masalah kecil, tapi pelanggaran yang besar. Jika masalah ini dibiarkan, maka kita ajak semua pemerhati HAM untuk menyeret masalah ini ke pengadilan internasional. Kemudian yang berikutnya, kami mengajak seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, untuk bersatu bahu-membahu menjaga marwah para ulama, menjaga marwah para habaib, untuk bersatu di bawah komando ulama, melawan segala macam kezaliman dan ketidakadilan, dan juga komunisme. Yang kita lawan bukan aparat, tapi kita lawan kezaliman, ketidakadilan, dan juga komunisme yang memusuhi Pancasila, yang merongrong Pancasila, yang merongrong NKRI. Kami hadir untuk menjaga NKRI. Kami hadir untuk menjaga marwah bangsa. Kami hadir untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan keadilan dan kebenaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah massa yang mengatasnamakan Front Pembela Islam atau FPI dan pencinta Habib di Aceh melakukan aksi di depan Masjid Raya Baitur Rahman Selasa 8 Desember 2020. Dalam tuntutan tersebut, massa aksi mengecam terhadap pemberondongan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian Senin 7 Desember 2020 dini hari kemarin. Ini bukan kontak tembak. Karena kalau kontak tembak pasti ada korban dari kedua belah pihak. Sedangkan ini cuma dari sebelah pihak. Ini buktinya bukan kontak tembak tapi pemberondongan. Maka kita mohon kepada aparat berwenang untuk mengusut tuntas, kata TGK Muslim At-Tahiri selaku Ketua FPI Aceh kepada wartawan. Dalam demonstrasi itu, Muslim juga menyatakan bahwa FPI Aceh siap menerima apabila HRS ingin berhijrah dan menetap di tanah Rencong. Pihaknya juga siap mengawal keberadaan HRS selama di Aceh. Kami siap setia di bawah komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami siap menerima dan mengawal apapun resikonya. Bahkan siap kita korbankan apapun yang kita miliki untuk menjaga kehormatan ulama, tutupnya. Pemberondongan tersebut bukan masalah kecil, tapi pelanggaran besar. Jika masalah ini dibiarkan, maka FPI Aceh mengajak semua pihak, terutama pemerhati HAM, untuk menyeret masalah ini ke pengadilan internasional. Kami juga mengajak seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, untuk bersatu bahu-membahu, menjaga marwah para ulama, menjaga marwah Habib, untuk bersatu di bawah komando ulama, pungkasnya. Tuntutan FPI Sumut ke Jokowi usai 6 laskar FPI tewas tertembak. 6 pengikut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tewas ditembak polisi. FPI Sumatera Utara atau Sumut, GNPF Ulama Sumut, dan PA 212 Sumut mengecam polisi terkait tewasnya 6 anggota laskar FPI itu.
Sekretaris FPI Sumut Amru Fikriyadi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Dia juga meminta agar pihak lain yang terlibat dicopot. Menuntut Presiden agar segera mencopot Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan pihak lain yang terlibat, ujar Amru, Selasa 8 Desember 2020. Ketua PA212 Sumut, Afan Lubis, mengatakan pihaknya berduka atas tewasnya ke-6 orang tersebut. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Awalnya kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 6 orang laskar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kata Afan. 6 mujahid revolusi Al-Haq yang dilakukan oleh aparat keamanan, kami menilai ini extrajudicial killing, imbuhnya. Afan meminta ada tim independen yang dibentuk untuk menyelidiki peristiwa yang menyebabkan 6 orang itu tewas. Dia meminta tim tersebut diisi orang-orang dari organisasi HAM internasional. Menuntut segera dibentuk tim pencari fakta independen yang mengikutsertakan organisasi HAM internasional, Amnesty International, yang dipimpin oleh Komnas HAM secara transparan untuk mengusut tuntas kasus, ucapnya. Sementara itu, Ketua GNPF Sumut Aidan Nazwir Panggabean menghimbau umat Islam melakukan sholat gaib untuk ke-6 orang anggota Laskar FPI yang tewas tersebut. Kita juga mengimbau agar seluruh umat Islam di Sumut menggelar sholat gaib untuk para laskar, jelasnya. Sebelumnya 6 dari 10 pengikut Habib Rizik tewas ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Senin 7 Desember dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan penembakan tersebut dilakukan lantaran mereka melakukan penyerangan terhadap polisi. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal sebanyak 6 orang, kata Fadil Imran, yang didampingi Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman di Polda Metro Jaya. Fadil menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Petugas kepolisian mulanya melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi adanya rencana pengerahan massa mengawal Habib Rizik terkait pemeriksaan pada Senin 7 Desember. Polisi kemudian menyelidiki informasi tersebut dan melakukan pembuntutan. Fadil Imran menyebut pengikut Habib Rizik menyerang para petugas dengan senjata api sehingga tindakan tegas dan terukur pun dilakukan. Terkait hal tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota PMJ mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini, kata Fadil Imran. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang menyerang anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang, imbuhnya. Polri juga mempersilahkan Komnas HAM mengusut masalah ini. Polri mengatakan bakal bersikap transparan. Ya, nggak apa-apa, itu bentuk pengawasan eksternal, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 8 Desember. Nanti kita akan membantu terkait apa-apa saja data yang dibutuhkan. Selama ini kita transparan, nanti silakan saja, sambungnya. Viral ceramah Habib Rizik tentang musuh Islam hanya bisa tembakan 6 peluru. Kasus penembakan 6 orang Laskar Front Pembela Islam atau FPI mendapat atensi publik. Kasus meninggalnya 6 pemuda ini masih menjadi kontroversi di kalangan publik. Di tengah kontroversi itu, mencuat di dunia maya ceramah lama Habib Rizik soal musuh Islam. Dalam ceramah itu, Habib Rizik menyemangati para jamaah yang mendengarkan ceramahnya untuk tidak takut mati di jalan Islam. Tapi Habib, musuh punya peluru, jelas Rizik menirukan salah satu jamaahnya. Nih, aneh bilangin, pistol itu pelurunya cuma 6. Itu pun belum tentu kena semua, jelasnya. Tapi mereka penembak jitu, Habib, bagaimana? Aneh jelasin meskipun kena belum tentu mempan. Saudara kenapa mesti takut? Tambahnya.
Jamaah yang hadir pun makin riuh tatkala Habib Rizik menjelaskan semangat syahid di tengah perjuangan membela Islam. "Kalau gitu ajarin kami ilmu kebal dong." Ane jawab, "Ya, kalau lu kebal kapan syahidnya?" ungkap Rizik lagi. Pendukung Habib Rizik makin riuh saat ceramah menuju pembahasan syahid. Mereka riuh dan mengepalkan tangan tatkala Habib Rizik bertanya tentang kesiapan mati di jalan Islam. "Barakallah fi umri ya Habibana." Nah, video tahun lalu nih dengerin dong. Di Humas Polri, mana mungkin FPI bawa senjata? Tagar saya percaya FPI. Kejadian kemarin, kejahatan HAM yang sistematis yang perlu diusut yang terhormat Pak Jokowi. Seperti diketahui, polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizik Syihab atau MRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya 6 orang tewas ditembak polisi karena melawan petugas dengan senjata api dan senjata tajam. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.